Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhura 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah benai talabah wa banati talibat a'azzakumullah la'allakum bi khairin daimin bi sihatin mu'afiyah. Nahnu al-an fi al-mawdu' yani mawdu'un al-an al-kabair. Al-kabair jama' min al-kabirah. Ai bimakna az-dzunub al-kabirah. Fahimtum insyaallah ya. Yani dosa-dosa besar. Pembahasan kita sekarang adalah masalah dosa-dosa besar. Kenapa ini dibahas ya? Karena terkait dengan pembahasan kemarin, yaitu bahwa pelaku dosa besar itu menurut Ahlussunnah laisa kafiron, tidak kafir, walakin idza mata qabla taubah, tapi ketika mati belum sempat taubat, fahuwa fi masyiatillah, dia kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal bab, di pembahasan ini hunaka ahdaf khosoh, ada tujuan khusus yang perlu difahami. Awalan yadkurul ahadits anil kabair. Santri diharapkan mampu untuk atau membaca hadis-hadis tentang dosa besar. Yadkuru ta'rif al-kabir inda ulama, sebenarnya menyebutkan tentang definisi dosa besar menurut para ulama. Kemudian asalis yuwaddihul farqa bainal kabair was shaghair, menyebutkan perbedaan antara dosa besar dan dosa-dosa kecil. Al-Rabi yadkurul amsilah minal kabair, yang keempat menyebutkan contoh-contoh tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang kelima yadkuru asbab sukutil uqubah anil usah, menyebutkan sebab-sebab gugurnya sanksi atau siksa dari para pelaku maksiat. Jadi perbuatan dosa besar tadi yang dilakukan bisa terancam dengan sanksi, tapi sanksi ini akan dihilangkan atau tidak didapatkan kalau ada sebab-sebab yang nanti kita bahas. Al-mabhasus salis ini al-awwal ahadits anil kabair. Hadis-hadis tentang dosa besar. Minal ahaditsil lati dzikrat anil kabair hiya. Hadis yang menyebutkan dosa besar adalah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Rawahul Bukhari. Ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah seorang laki-laki dia melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu bisa melaknat, mengutuk kedua orang tuanya? Maka Rasulullah bersabda, seorang laki-laki itu mengutuk atau menjelekkan atau menghina ayah seseorang. Jadi seorang itu menghina ayahnya seseorang, maka seorang yang dihina itu menghina ayahnya dan juga mencela atau menghina ibunya. Jadi karena sebab dia menghina ayahnya orang lain, maka orang lain menyebabkan menghina ayahnya, maka orang tadi sama dengan menghina ayah sendiri. Rawahul Bukhari. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akbarul kabairi al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qauluz zur au qala wa syahadatuz zur. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dosa-dosa yang paling besar diantaranya adalah syirik, menyekutukan Allah, membunuh jiwa seseorang atau membunuh seseorang,
Kemudian uququl walidain adalah durhaka pada kedua orang tua, wa qauluz zur, berkata bohong atau istilahnya bersumpah palsu atau ya atau dalam riwayat ini sumpah palsu gitu kan, mengatakan suatu kebohongan atau penipuan atau sumpah palsu. Rawal Bukhari, kan Bukhari. Hadis salis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala izdani busab al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali yatim wa tawali yawmaz zahf wa qatful muhsanatil mu'minat al ghafilat. Rawal Bukhari. Ya. Yang ketiga ini dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda izzanibus sab'al mubiqat, jauhlah oleh kalian 7 hal yang membinasakan atau yang merusak. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu? Nah, ini menunjukkan ada kalimat mubiqat ini menunjukkan dosa-dosa besar. Apa itu? Qala, Rasulullah bersabda, asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihru, dan sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh seseorang atau jiwa seorang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, maksudnya seperti kisos. Wa aklu riba, dan makan riba, wa aklu mal yatim, dan makan harta anak yatim, wa tawali yawmaz, dan lari dari perang, ya. Ketika dalam mencah peperangan dia mundur atau melarikan diri dari medan peperangan. Qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh seorang perempuan yang terjaga, seorang mukminah yang ghafilat, ya. Yang tidak yang terjaga lah, tidak suka, mungkin istilah sekarang tidak suka pacaran, yang lalai, yang tidak pernah bahas tentang lawan jenis. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Berarti menuduh seorang wanita yang baik-baik dengan tuduhan berzina, alhamdulillah. Itu adalah hadis-hadis. Ya, mudah-mudahan ini harapannya bisa dihafalkan. Asani ta'riful kabair indal ulama. Ya, memperhatikan ini definisi dosa besar menurut para ulama. Minat ta'rifatil lati dzakarahal ulama wa ta'rifil kabair. Di antara definisi-definisi atau pengertian yang disebutkan para ulama tentang definisi atau tentang pengertian kabair, ya ada 2 ini. Al-awwal, kullu maksiatin yatarattabu 'alaiha haddun aw tu'ida 'alaiha binnar aw tu'ida 'alaiha binnar awil la'nati awil ghadab. Inda Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri. Inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal Hasan al-Basri. Wal Hasan al-Basri rahimahullah. Ya. Ini yang definisi pertama adalah kullu maksiatin, setiap maksiat, ya tarattabu 'alaiha, yang berkonsekuensi atas maksiat tadi hadun, yaitu suatu hukuman pidana, ya, hukuman berat. Autu'ida 'alaiha binar, atau terancam dengan api neraka, awil laknah, atau laknat, atau ghadab, atau kemurkaan dari Allah maupun Rasulnya. Contohnya tentang had itu adalah zina, misalnya, adalah hadnya atau hukum pidananya adalah dengan dengan dera 100 kali atau cambuk 100 kali bagi yang zina ghairu muhsan, atau surbul khomer, minum khomer, atau mencuri dan seterusnya. Ini adalah yang jelas hukumannya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Atau ada sebuah maksiat atau kalimat maksiat yang itu ancamannya neraka. Kalau ada di Quran ataupun hadis Rasulullah yang ada maksiat ancamannya neraka, maka termasuk dosa besar. Atau ada kalimat laknat, ya, atau ghadab. Asani, yang kedua adalah kullu maksiatin yuqdimul mar'u 'alaiha min ghairi istisyari khaufin wa hadarin wa nadamin. Indal Imam Al-Ghazali. Sekali lagi, kullu maksiatin yuqdimul mar'u 'alaiha min ghairi istisyari khaufin wa hadarin wa nadamin.
Ini definisi ini dihafalkannya. Yang kedua, setiap maksiat yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh seseorang atau yang dilanggar atau dikerjakan oleh seseorang min ghairi isy'ar, tanpa merasakan khaufin, adanya rasa takut, wahadarin, kewaspadaan, wanadamin, dan penyesalan. Jadi seorang ketika berbuat maksiat itu nggak ada rasa takut, ya biasa saja gitu kan. Nah, ini terancam itu menjadi, menurut Imam Ghazali itu pengertian dosa besar. Dosa besar. Jadi dosa besar kalau menurut Ibnu Abbas ini ada ukurannya, ya, barometernya, dilihat dari perbuatannya itu sendiri. Tapi kalau Imam Ghazali melihat pada kondisi pelakunya. Yang dur ilal fa'il, kalau ini yang kalau Ibnu Abbas ini yang dur ilal fi'il nafsihi. Ya. Asalis yang ketiga, al farqu bainal kabair was shaghair, ya. Yaitu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Warada fil Qur'ani wa awis sunnah dzikrul kabairi al mangsus 'alaiha. Walakin hunaka ba'dul jara'im awil ma'asi ghairu ma'rufah ahya minal kabair wa minas shaghair. Ya, ini. Waroda muncul atau tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, disebutkan atau muncul disebutkan penyebutan dosa-dosa besar yang disebutkan, ya, yang ada nasnya, ya, tadi mungkin ada surbul khomer, minum khomer, sariko, mencuri, azina, aklu riba, disebutkan nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Walakin gunakan, tapi di sana ada sebagian tindak pidana kejahatan atau maksiat yang tidak diketahui apakah dia termasuk dosa besar atau dosa kecil. Nah, maka fami ruha, maka ukurannya insawat adna mafasidil kabair al mangsus 'alaiha au arbat 'alaiha fayya minal kabair. Maka ukurannya, barometernya adalah jika itu sama dari sama atau lebih sama lebih rendah dari mafsadah atau dampak kerusakan dari dosa besar yang ada nasnya, ya. Jadi hampir sama mafsadahnya, ya, dampak kerusakannya dengan dosa besar yang ada nasnya, atau arbat aliyah bahkan lebih dahsyat atau lebih tambah atau lebih besar, ya, lebih besar mafsadahnya, kerusakannya, maka itu termasuk kabair. Itu termasuk kabair, ya, dosa besar. Contohnya kalau narkoba, ya kan, narkoba nggak ada dalilnya jelas disebutkan narkoba, gitu kan, ya, narkoba dalam, tapi apa kiasnya atau ukurannya, maka yang disebutkan nas yang mirip narkoba adalah syurbu khomer, minum khomer. Nah, maka narkoba termasuk dosa besar karena hampir dengan syurbu atau bahkan lebih dari syurbu khomer. Wa inna qasad an aqlal lima fasidil kabair fayya minas shaghair. Sebaliknya kalau itu kecil lebih kurang, ya, misalnya di bawah dari mafsadah kerusakan dari dosa besar, maka itu termasuk sogoir, dosa-dosa kecil, termasuk dosa-dosa kecil. Sekali lagi itu juga perlu hati-hati juga, ya, karena masalah yang kemarin ada beberapa ungkapan ulama yang memberikan peringatan terhadap perbuatan dosa-dosa, yaitu termasuk dosa kecil. Abnai tolabah wa banai ribat. Yang keempat, ini al-rabi'ah al-amsilah minal kabair. Ini contoh-contoh termasuk dosa besar. Dzakar Ibnu Hajar al-Haythami fi kitabi az-zawajiri anil anirtikabil kabair ba'dul kabair. Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya az-zawajir anirtikabil kabair. Ini judul atau tema kitabnya, yaitu peringatan atau pencegahan, ya, pencegahan dari perbuatan dosa-dosa besar. Sebagian dosa besar yang disebutkan, diantaranya adalah asyirkul akbar, syirik besar. Bahkan ini syirik akbar ini bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Wal asgor, termasuk syirik kecil asgor, yaitu seperti awil riya, disebutkan ada contohnya riya. Awil ghadab bil batil, atau marah sebab kebatilan, atau dia marah untuk membela kebatilan, ya, fanatik dengan kebatilan sehingga ketika ada
kebatilannya itu dihina, maka dia marah. Gitu. Wal hiqdu, dan kedengkian. Wal hasadu, dan hasud, iri, hampir sama wal hikdu wal hasadu. Kelihatannya al hikdu ini kedengkian yang diiringi dendam. Wal hasad ya biasa iri. Wal kibru, dan sombong. Jadi sombong dengan sebuah ungkapan seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, naudzubillah. Wal ujub, membanggakan diri, ini sombong dalam hati. Wal khuyala, ini kesombongan juga, pamer atau kesombongan dengan penampilan. Wal ghish, dan kecurangan. Wal nifaq, menafikan. Wal bagyu, dan bugoh, penentangan, melawan pemimpin. Wal toma, dan ya ini pemberontakan, bagyu ya. Wal toma, dan tamak, rakus, yang ya, ini peringatan saja ya, bisa jadi termasuk dosa besar ya. Oleh Ibnu Hajar al-Haythami ada sebuah peringatan. Wasukhtul maqdur, murka atau tidak suka atau tidak ridho terhadap yang ditakdirkan ya. Wasu'udon billah, naudzubillah ya, suudon terhadap Allah. Wal qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Wa farhul abdi bil ma'siyah, kebahagiaan, kesenangan hamba terhadap maksiat ya. Dia ketika bermaksiat dengan penuh kesenangan gitu. Alhamdulillah. Wa katmul ilmi, atau ya katmul ilmi adalah menyembunyikan ilmu. Wa buktus solihin, ya, membenci orang yang soleh. Wa niyahah, meratapi terhadap musibah atau kematian. Wa ghiriya, dan yang lainnya. Ini bisa dikaji juga tentang kitab yang disebut Al-Kabair, dosa-dosa besar. Untuk yang terakhir, adanya kasih sayang Allah, mudah-mudahan dosa-dosa yang dilakukan itu ada peluang untuk diampuni Allah SWT dengan diantara min rahmatillahi ta'ala li abdihi annahu yakbalu taubata abdi wa kafiru khotoyahu mahma kathurat dunubuhu. Di antara rahmat Allah terhadap hambanya adalah menerima taubat hambanya dan menghapus segala kesalahannya mahma kathurat dunubuhu, meskipun banyaknya dosa-dosa mereka, dosa-dosanya. Lana yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Wa huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Faman fa'alal ma'asi yastahiqul iqab, karena siapa yang berbuat maksiat maka dia berhak untuk mendapatkan sanksi. Walakin birahmatihi, tapi dengan rahmat Allah, zalat uqubatu finnar, maka hilanglah sanksinya di neraka. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Wa min asbab suqutil uqubah anil usoh, di antara sebab-sebab gugurnya sanksi atau hukuman dari para pelaku maksiat ya, ini beberapa sebab yang bisa menggugurkan iqab atau sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa, khususnya sanksi di neraka. Alhamdulillah. Pertama at-taubah, yang pertama taubat. Wa ya taubatun nasuh al-khalisah at-tabi'an nabi'ah minal qalbi, yaitu taubat yang nasuha istilahnya, yang murni karena Allah, al-khalisah yang murni, yang ikhlas karena Allah, an-nabi'ah yang bersumber minal qalbi dari hati. Al-istighfar, yang kedua istighfar dengan bacaan astaghfirullahalazim ya. Sebagaimana contohkan Rasulullah, beliau membiasakan istighfar sampai 100 kali dalam sehari. Ayatnya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa ya, terhadap hambanya, terhadap orang-orang ya mereka, maksudnya hambanya, selama mereka beristighfar, minta ampun pada Allah SWT. Yang berikutnya fi'lul hasanat, berbuat kebaikan. Karena dalam ayat innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, makanya ketika seorang berbuat lalai dengan kemaksiatan, kekhilafan, maka cepat berbuat kebaikan yang lain sehingga kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, insyaallah.
Berikutnya al-wuqu' fil masaib dunyawiyah. Di antara penggugur dosa adalah jatuh atau mendapatkan musibah-musibah duniawi. Apakah dia sakit atau banjir, kebanjiran atau musibah apa saja gitu bagi seorang mukmin. Yang berikutnya adzabul qabri. Ya. Penggugur sanksi di neraka memang ada juga penggugurnya adalah siksa kubur. Meskipun kita mudah-mudahan tidak mendapatkan siksa kubur, nanti mudah-mudahan cukup dengan taubat, istighfar ataupun yang lainnya. Ya, kemudian asy-syafa'ah biidznillah. Yang berikutnya adalah syafaat dengan izin Allah. Melalui pertolongan Rasulullah ataupun yang lainnya itu dengan izin Allah sekali lagi. Kemudian ahwal yaumul qiyamah wa syadaiduhu, di antara penggugur sanksi atau siksaan di neraka naudzubillah adalah kedahsyatan atau kondisi dasar di hari kiamat wa syadaiduhu, dan kedahsyatannya ketika melewati mahsyar, ketika melewati sirat itu. Ya. Dan selanjutnya. Kemudian berikutnya afu arhamir rahimin min ghairi syafa'ah. Ini ampunan dari yang maha kasih, sayang, yang paling sayang. Yaitu Allah SWT tanpa syafaat. Ya. Karena sifatnya yang khusus ya, yang dimiliki Allah adalah pemaaf, ya, ampunan yang dari Allah, ya, dengan kasih sayang Allah, dengan kehendak Allah yang layak mendapatkan ampunan. Ya. Ya, insya Allah itu sebagai penggugur dari sanksi atau penggugur dari dosa itu. Kemudian doaul mukminin wastighfaruhum fil hayati wa ba'dal mamat. Berikutnya doanya seorang mukmin dan istighfar mereka fil hayah, dalam ketika saat hidup, wa ba'dal mamat, setelah meninggal. Biasanya ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian yang terakhir, ma yuhdal 'abdil mu'min min sawabi shadaqah aw hajjin aw nahwi dzalik. Terakhir adalah apa yang dihadiahkan bagi seorang hamba yang beriman dari pahala sedekah, ya, bersedekah mungkin atas nama orang tuanya, ya, atau haji, ya, atau nahwi dzalik. Itu hadiah yang bisa memberikan manfaat bagi hamba yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Hadza ma darasna. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Abnai talaban dan talibat. Ini kelihatannya materi akidah yang terakhir. Insyaallah nanti mudah-mudahan bisa lebih, kalau ada waktu juga untuk bisa murojaah. Harapannya nanti kelas 12 sudah mulai datang di husnul khotimah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.